Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Putri Ramawati dengan 3 digit NIM terakhir 265. Di sini saya akan belajar sambil menjelaskan materi geometri analitik yaitu pada bab elips. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang elips, kita harus mengerti apa itu definisi dari elips. Nah, elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu yaitu titik fokus dan terhadap garis tertentu yaitu garis direktrix itu jaraknya tetap. Yang mana perbandingan itu disebut dengan E. Dengan E itu kurang dari 1. E itu adalah eksentrisitas. Nah, ilustrasi eksentrisitas itu sendiri seperti gambar 1, yang mana P ini adalah titik pada elips dan F ini adalah titik fokusnya. Lalu di sini ada garis D, garis direktrix, yang mana E tadi adalah perbandingan jarak titik ke titik tertentu, yaitu perbandingan jarak titik pada elips yaitu titik E ke titik tertentu, titik fokus ke F, dengan berbanding jarak titik pada elips titik P ini ke garis direktrix yaitu titik P aksen. Sehingga E itu PF per PP aksen, yang mana eksentrisitasnya ini adalah kurang dari 1. Selanjutnya, istilah-istilah pada elips. Di sini ada gambar elips yang berpusat di 0,0. Nah, di elips ini ada titik F1 dan F2 yang disebut dengan fokus. Lalu ada garis D1 dan D2 ini disebut dengan garis direktrix. Lalu ada titik P, ini adalah titik pada elips, yang mana eksentrisitasnya itu bisa dicari dengan perbandingan jarak P ke F1 berbanding jarak P ke D1. PF1 per PD1. Lalu juga bisa jarak perbandingan titik pada elips titik P ke F2 berbanding jarak titik P ke garis direktrix D2. Nah, ini juga PF1 dibanding jarak PD1 sama dengan PF2 per jarak PD2. Ini sama dengan E, yaitu eksentrisitas dengan E-nya kurang dari 1. Lalu elips di sini ada titik V1, V2, T1, dan T2 itu disebut puncak elips. Lalu di sini ada O, ini adalah titik pusat elips, yang mana panjang O, jarak O ke V1 ini sama dengan O ke V2 yang disebut dengan A. Lalu panjang O ke T2 sama dengan O ke T1 yaitu B. Lalu jarak titik pusat ke fokus O ke F1 itu sama dengan O ke F2 yang disebut dengan C. Nah, ini juga ada garis V1, V2, dan T1, T2. Ini adalah sumbu simetri elips, yang mana kalau sumbu simetri yang memuat fokus atau melalui fokus, yaitu seperti garis V1, V2 ini kan melalui fokus F1 dan F2, ini disebut dengan sumbu panjang. Lalu jika sumbu simetri yang tidak melalui fokus di sini yaitu T1, T2, ini disebut dengan sumbu pendek, yang mana panjangnya dari sumbu panjang itu sendiri itu adalah 2A dan sumbu pendek itu adalah 2B. Nah, elips di sini juga mempunyai tali busur fokus dikatakan, yaitu adalah garis yang melalui fokus. Di sini itu adalah BA dan DC. BA ini melalui fokus F1 dan DC ini melalui fokus F2. Nah, tali busur ini tegak lurus dengan sumbu panjang. Sumbu panjangnya tadi adalah V1 dan F2 yang tegak lurus, yang sehingga disebut latus rectum. Sehingga garis BA dan DC di sini
ini itu selain disebut dengan tali busur fokus, ini juga disebut dengan lotus rectum. Nah, lalu di sini ada ruas garis penghubung dengan titik fokus pada elips ke titik yang ada di elips. Di sini adalah F1 ke P, F2 ke P. Nah, ini disebut dengan jari-jari fokus. Nah, lalu kita akan mencari persamaan umum pada elips. Di sini ada elips yang dengan pusat di alfa, beta. Lalu ada titik fokusnya, fokus F1 dan F2. Di sini F1 itu di sini koordinat F1 itu alfa ditambah C. Karena di sini alfanya F1 itu terletak di kanan alfa sejauh C, jadi alfa ditambah C dan koordinat sumbu B-nya adalah sumbu Y-nya adalah beta. Lalu untuk koordinat fokus F2 di sini untuk sumbu X-nya kan F2 ini terletak di kiri alfa sejauh C, jadi alfa dikurangi C dan sumbu Y-nya ini beta. Jadi koordinat titik F2 itu adalah alfa min C, beta. Lalu ada T1 dan T2. Untuk koordinat T1 di sini ini adalah koordinat sumbu X-nya ini sama dengan pusat yaitu alfa, lalu koordinat sumbu Y-nya ini berada di atas beta sejauh B, sehingga koordinat T1 di sini adalah alfa, beta plus B. Lalu T2 ini koordinat sumbu X-nya itu sama dengan pusat dan koordinat sumbu Y-nya karena T2 ini di bawahnya beta sejauh B, maka koordinat T2 ini adalah alfa, beta min B. Nah, untuk mencari persamaan umum elips, kita perlu mencari persamaan direktriksnya terlebih dahulu. Kita perlu menggunakan titik yang ada pada elips. Kita di sini menggunakan V1 dan V2 yang ada pada elips. Yang mana jarak panjang PV1 itu A, lalu P ke F1 itu C. Yang mana A lebih dari C, sehingga bentuk elipsnya itu horizontal. Nah, kita bisa cari eksentrisitasnya, yaitu perbandingan V1 F1 banding V1 D. Yang mana V1 F1 panjangnya itu V1 V1 F1 itu adalah jarak P ke V1 yaitu A dikurangi dengan jarak titik P ke titik F1 yaitu C. Jadi A dikurangi C per V1D itu adalah jarak panjang P ke D dikurangi dengan P ke V1 yaitu A. Sehingga V1D itu PD dikurangi A. Jadi A min C per PD min A sama dengan E, kedua ruas dikalikan dengan PD min A, yaitu A min C sama dengan E dikalikan PD min A, ini sebagai persamaan 1. Lalu untuk yang kedua yaitu V2 F1 per V2D sama dengan eksentrisitas. Nah, V2 ke F1 ini adalah panjang F1P yaitu C dan PV2 yang mana PV2 ini jaraknya sama dengan PV1 yaitu A. Jadi V2 F1 itu A plus C. Lalu V2 ke D. Jarak V2 ke D ini adalah jarak V2 ke P yaitu A ditambah dengan
PD. Jadi V2D itu adalah PD plus A. Jadinya A plus C per PD plus A sama dengan E. Lalu kedua ruas dikalikan dengan PD plus A, sehingga A plus C sama dengan E dikalikan PD plus A. Ini sebagai persamaan kedua. Nah, karena ada dua persamaan, jadi kita bisa menjumlahkan dan mengurangkannya. Yang pertama kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. A min C sama dengan E dikalikan PD min A dijumlahkan dengan A plus C sama dengan E PD plus A. A ditambah A menjadi 2A, min C ditambah C, 0, sama dengan EPD ditambah EPD jadi 2 EPD, lalu min EA ditambah dengan EA itu 0, sehingga 2A sama dengan 2 EPD, kedua ruas dibagi dengan 2, jadinya A sama dengan EPD, lalu kita bisa cari PD yaitu A per E. Lalu kita kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu A min A, 0, min C yaitu min 2C, lalu EPD dikurangi EPD, 0, lalu min EA dikurangi dengan EA, jadinya min 2EA. Kedua ruas kita bagi dengan min 2, sehingga didapatkan C sama dengan EA. Nah, tadi kan kita sudah mendapat panjang PD itu sama dengan A per E. Jadi, kita bisa dapatkan persamaan garis direktrix D1. Nah, garis persamaan direktrix D1 ini kan tegak lurus dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu Y. Sehingga kita bisa cari garis D1 ini memotong sumbu X di titik mana. Karena garis direktrix D1 ini jaraknya itu sama dengan PD, sehingga persamaannya bisa kita dapatkan D1 itu X sama dengan alfa ditambah dengan A per E. Nah, sekarang kita mencari hubungan antara A, B, dan E. Sebelumnya kita memerlukan E di sini, yaitu perbandingan T1 titik T1 F1 banding dengan T1 T1 aksen itu sama dengan T1 F1 per PD, itu sama dengan E. Kita bisa dapatkan T1 kedua ruas dikalikan dengan PD, sehingga T1 V1 sama dengan EPD. Tadi kan kita sudah dapatkan kalau PD itu kan A per E. Jadi T1 F1 di sini E dikalikan A per E, yang mana dihasilkan T1 F1 ini sama dengan A. Nah, kita bisa mencari hubungan antara A, B, dan E ini menggunakan segitiga. Kita fokus pada ke titik T1, P, dan F1 pada gambar elips tersebut. Nah, T1 ke P1, T1 ke pusat ini adalah B, lalu P ke F1 ini panjangnya C, lalu kita dapatkan tadi panjang T1 ke F1 itu A. Nah, karena ini segitiga siku-siku, jadi kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari hubungannya. Sehingga PT1 kuadrat itu sama dengan T1 F1 kuadrat dikurangi PF1 dikuadratkan. PT1 itu B, jadinya B kuadrat sama dengan T1 F1 itu A, jadinya A kuadrat, min PF1 itu C, jadinya C kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, sebelumnya kita akan dapatkan juga kalau C itu kan E kali A. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi EA dikuadratkan. Diperoleh B2 sama B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat E kuadrat.
Lalu kita bisa faktorkan, keluarkan A kuadratnya, sehingga didapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan 1 min E kuadrat. Nah, sekarang karena kita sudah mencari persamaan direktrix dan mencari hubungan antara A, B, dan E, kita bisa menemukan kembali persamaan umum elips, yaitu kita ambil titik K pada elips, yaitu dengan koordinat X, K, Y, K, lalu fokusnya F1 itu alfa plus C, beta. Nah, dan K ke aksen adalah jarak K ke garis direktrix, yaitu di titik K aksen, yang mana kita bisa dapatkan titik K aksen itu kan terletak pada garis direktrix D1. Garis direktrix D1 tadi persamaannya adalah X sama dengan alfa plus A per E. Jadinya, titik K aksen ini berada di koordinat sumbu X alfa plus A per E dan sumbu Y, YK. Jadi, koordinat titik K aksen itu alfa plus A per E, YK. Nah, untuk eksentrisitasnya itu kita pakai perbandingan F1 jarak titik F1 ke titik K banding jarak K ke garis direktrix, yaitu ke aksen. Lalu kita kalikan silang F1K sama dengan E dikalikan K aksen. Yang mana kita ini F1K F1K itu adalah jarak dua titik, lalu K aksen itu juga jarak dua titik. Kita jadi bisa menggunakan rumus jarak dua titik. Nah, rumus jarak dua titik yaitu delta X ditambah delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat. Di sini kita akan cari jarak F1K yang mana nanti koordinat K dikurangi dengan koordinat sumbu X dari K dikurangi dengan koordinat sumbu X dari F1. Koordinat sumbu X dari K adalah XK dikurangi dengan koordinat sumbu X dari F1 yaitu alfa plus C dikuadratkan ditambah dengan delta Y. Koordinat sumbu Y pada K yaitu YK min koordinat sumbu Y pada F1 yaitu beta. Jadinya YK min beta dikuadratkan. Lalu E dikalikan dengan jarak titik K ke titik K aksen yaitu dengan rumus akar delta X dari K aksen ke K yaitu XA min alfa plus A per E dikuadratkan ditambah dengan delta Y dari K aksen yaitu YK min YK dikuadratkan. Nah, kita bisa operasikan kedua ruas dikalikan kedua ruas dikuadratkan karena sama-sama memuat akar. Jadi didapatkan XK min alfa min C dikuadratkan ditambah YK min beta dikuadratkan sama dengan E kuadrat dikalikan XK min alfa min A per E dikuadratkan. Lalu dioperasikan sehingga diperoleh XK min alfa dikuadratkan per A kuadrat ditambah YK min beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, tapi ini belum merupakan persamaan umum elips karena ini merupakan persamaan elips yang kita ambil titik pada elips yaitu titik K. Nah, titik K nanti itu berjalan jika titik K dijalankan sehingga kita bisa peroleh persamaan umum elips itu X min alfa dikuadratkan per A kuadrat plus Y min beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Itu adalah persamaan umum elips. Nah, dengan cara yang sama, dengan menggunakan direktrix 2 dan fokus F2, itu kita akan mendapatkan rumus yang sama. Nah, jadi persamaan umum elips dengan pusat alfa, beta
dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih dari B, itu adalah X min alfa dikuadratkan per A kuadrat plus Y min beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi kan itu kita pakainya yang A lebih dari B, itu merupakan elips horizontal. Nah, kalau A kurang dari B, kita dapatkan elips vertikal. Namun persamaan Umi itu tetap sama dengan elips horizontal. Nah, jika tadi kan berpusat di alfa, beta. Nah, jika pusat elipsnya itu di 0,0, walaupun bentuknya vertikal maupun horizontal, persamaan elipsnya itu adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ada istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips yang perlu kita ketahui dengan pusat elips di alfa, beta. Nah, kalau di alfa, beta, titik pusatnya yaitu pastinya di alfa, beta. Lalu fokusnya untuk elips yang horizontal atau A lebih dari B itu adalah F1 alfa plus C, beta. Dan koordinat dari F2 itu alfa min C, beta. Nah, kita bisa cari C-nya itu dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Lalu untuk elips vertikal atau A kurang dari B, itu C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Dan untuk titik fokusnya itu F1, koordinatnya alfa, beta plus C, dan F2 koordinatnya itu alfa, beta min C. Lalu eksentrisitasnya, kalau elips A lebih dari B, itu eksentrisitasnya C per A. Lalu untuk elips yang A kurang dari B, eksentrisitasnya yaitu C per B. Lalu yang selanjutnya direktrix. Kalau elipsnya A dengan A lebih dari B atau elipsnya horizontal, itu persamaan garis direktrixnya itu di satunya X sama dengan alfa plus A per E. Lalu untuk direktrix kedua yaitu X sama dengan alfa min A per E. Lalu untuk elips yang vertikal, persamaan direktrixnya yaitu di satu Y sama dengan beta plus B per E, dan persamaan direktrix keduanya yaitu beta min B per E. Sumbu X dan selanjutnya, sumbu X dan sumbu Y kan merupakan sumbu simetri. Nah, jika elipsnya berbentuk horizontal atau A lebih dari B, maka sumbu X-nya itu sebagai sumbu panjangnya yang melewati fokus, dan sumbu Y-nya itu yang sumbu pendek. Lalu kalau elipsnya berbentuk vertikal, A kurang dari B, maka sumbu X-nya itu yang sebagai sumbu pendek yang tidak melalui fokus, dan sumbu Y-nya itu sebagai sumbu panjang yang melalui fokus. Lalu untuk lotus rectumnya, jika X-nya itu sebagai sumbu panjang, maka X itu sama dengan alfa plus C, dan X itu alfa min C. Nah, jika sumbu Y-nya yang sebagai sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C, dan Y sama dengan beta min C adalah lotus rectumnya. Lalu titik puncak elips, itu titik potong elips dengan sumbu simetrinya, yaitu alfa plus yaitu A plus alfa, beta, alfa min A, beta, alfa, beta plus beta, dan alfa, beta min B. Nah, sekarang akan memahami contoh soal yang ada di buku geometri analitik. Nah, soalnya yaitu diketahui elips dengan persamaan 100 X min 1 dikuadratkan plus 36 dikalikan Y min 2 dikuadratkan sama dengan 225. Lalu kita disuruh menentukan koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, dan koordinat titik fokus, lalu sumbu panjang dan sumbu pendeknya, dan eksentrisitas dan persamaan direktrixnya,
serta gambar sketsa elipsnya. Nah, dari persamaan tadi kita bisa cari atau ubah bentuk persamaan itu ke bentuk persamaan umum elips, yaitu x min alfa dikuadratkan per a kuadrat plus y min beta dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1. Nah, agar sama dengan 1, jadi kedua ruas itu dibagi dengan 225. Jadi 100 per 225 dikalikan x min 1 dikuadratkan plus 36 per 225 dikalikan y min 2 dikuadratkan sama dengan 225 per 225. Didapatkan 4 per 9 dikalikan x min 1 dikuadratkan plus 4 per 25 dikalikan y min 2 dikuadratkan itu sama dengan 1. Nah, bentuk umumnya kan agar mencapai bentuk umumnya 4 per 9 itu kita taruh di penyebutnya. Jadi, x min 1 dikuadratkan per 9 per 4 ditambah y min 2 dikuadratkan per 25 per 4 sama dengan 1. Nah, ini kan sudah seperti bentuk umum persamaan elip kan. Sehingga kita bisa dapatkan kalau 1 itu sebagai alfa dan 2 itu sebagai beta, lalu 9 per 4 itu sebagai a dan 20 a kuadrat maksudnya, dan 25 per 4 itu sebagai b kuadrat. Jadi kita bisa dapatkan a yaitu akar 9 per 4 yaitu 3 per 2 dan b itu akar 25 per 4 yaitu 5 per 2. Nah, a-nya kan 3 per 2 dan b-nya 5 per 2 sehingga a-nya itu kurang dari b. Jadi elipsnya ini nanti akan berbentuk vertikal. Lalu kita bisa cari koordinat titik pusatnya. Karena kita sudah dapatkan tadi alfa dan betanya, alfanya 1 dan betanya 2, jadi koordinat titik pusatnya itu alfa, beta yaitu 1,2. Lalu selanjutnya kita bisa cari koordinat titik puncak elips yaitu dengan rumus A plus alfa, beta. A-nya kan tadi sudah didapatkan 3 per 2, lalu alfanya 1 dan betanya 2. Jadi bisa didapatkan koordinat titik puncak yang pertama yaitu 5 per 2,2. Lalu untuk koordinat titik puncak yang selanjutnya itu dengan rumus alfa min a, beta. Alfanya 1 dikurangi a-nya 3 per 2, betanya 2, sehingga didapatkan koordinat titik puncak yang kedua yaitu min setengah, 2. Lalu untuk koordinat titik puncak yang ketiga yaitu dengan rumus alfa, beta plus alfa, b plus beta. Alfanya 1, betanya b-nya itu 5 per 2 dan betanya 2 sehingga didapatkan koordinat titik puncak yang ketiga yaitu 1,9 per 2. Lalu untuk koordinat yang keempat, koordinat titik puncak yang keempat dengan rumus alfa, beta min b. Alfanya tadi 1, betanya 2, min b, b-nya itu 5 per 2. Sehingga didapatkan koordinat titik puncak yang keempat yaitu 1, min 1 per 2. Selanjutnya kita mencari koordinat titik fokus untuk elips yang A kurang dari B atau elips vertikal. Nah, kalau elipsnya vertikal, kita mencari fokusnya itu dengan rumus alfa, b, beta plus c. Lalu fokus yang kedua itu dengan rumus alfa, beta min c. Nah, kita perlu mencari c-nya itu terlebih dahulu. Kalau a-nya itu kurang dari b, kita bisa mencari c-nya itu dengan rumus c kuadrat sama dengan b kuadrat min a kuadrat. Nah, b kuadrat tadi adalah 25 per 4 dikurangi dengan a kuadrat tadi adalah 9 per 4 didapatkan c kuadratnya itu 16 per 4. Sehingga bisa kita dapatkan c-nya itu akar 16 per 4 yaitu 2. Nah, setelah kita dapatkan c, kita masukkan ke rumus untuk mencari titik koordinat dari fokusnya. Untuk yang pertama yaitu alfa, beta plus c dengan alfanya 1, betanya 2, dan c-nya 2 didapatkan fokus yang pertama yaitu 1,4 dan fokus yang kedua didapatkan 1,0. Selanjutnya kita bisa mencari panjang sumbu mayornya atau sumbu panjangnya itu dengan rumus 2b dengan b-nya itu 5 per 2 dikalikan 2 yaitu 5. Dan panjang sumbu minornya atau sumbu pendeknya itu 2a sama dengan 2 dikalikan a-nya yaitu 3 per 2 didapatkan 3. Lalu kita mencari eksentrisitasnya terlebih dahulu. Untuk eksentrisitas
elips A kurang dari B itu rumusnya adalah C per B. C-nya tadi 2 dan B-nya 5/2, jadi 2/5/2 itu 4/5. Dan persamaan direktriknya untuk elips A kurang dari B itu garis direktrik yang pertama itu rumusnya Y sama dengan beta plus B per E, yang mana betanya tadi 2, B-nya adalah 5/2, dan E-nya 4/5, didapatkan persamaan garis direktrik yang pertama itu Y sama dengan 41/8. Lalu untuk mencari persamaan direktrik yang kedua dengan rumus Y sama dengan beta min B per E, itu didapatkan persamaannya Y sama dengan min 9/8. Nah, untuk sketsa elipsnya itu seperti gambar di kiri bawah itu. Pusatnya di titik 1,2 dan puncak-puncaknya itu puncak elips yang sudah kita cari tadi ada 5/2,2, min 1/2,2, 1,9/2, dan 1,-1/2. Lalu garis direktriknya yang sudah kita dapatkan tadi juga, untuk garis direktrik yang pertama yaitu Y sama dengan 41/8, dan garis direktrik yang kedua yaitu Y sama dengan 9/4. Sehingga gambar didapatkan sketsa elipsnya seperti berikut, yang berbentuknya vertikal. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.